Selamat sore kepada hiring partner, instructor, dan teman-teman seperjuangan Hacktivate. Pada final project kali ini, kita dari tim Airbnb akan mempresentasikan final project kita. Apakah Airbnb itu? Airbnb itu adalah room renting app dengan 360 preview. Oke, berangkat dari pengalaman kami dalam mencari hunian yang tepat sesuai kebutuhan, masih sering sekali kita lihat bahwa pada sistem yang umum ada di masyarakat saat ini, tidak jarang dari pihak pemilik kosan itu memiliki kesulitan dalam memasarkan kamarnya, maupun dalam pengelolaan kos-kosan itu sendiri. Seringkali terdapat masalah, baik itu berupa keterlambatan pembayaran dari pihak penghuni kosan, terus seringkali terjadi masalah seperti kecepatan respon di pemilik kosan itu agak lama yang menyebabkan hilangnya calon penghuni kosan. Di lain pihak, dari pihak penghuni kosan pun masih belum banyak platform pencarian kosan yang cukup reliable. Terkadang tidak adanya informasi alamat yang jelas, harga yang ditawarkan berubah-ubah, sampai dengan gambaran kamar yang diberikan itu berbeda dengan realita. Disinilah kami hadir sebagai solusi untuk itu semua. Sebelum kita menuju ke demo, silakan kita memperkenalkan timnya. Saya Muhammad Rustudi Putranto, background saya Information System, dan di sini saya bekerja sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Gigi Agung. Saya di sini sebagai full stack developer. Latar belakang saya adalah life science. Perkenalkan, nama saya Eri Satrio, di sini sebagai full stack developer. Latar belakang saya sebagai industrial engineering. Perkenalkan, nama saya Arif Ramansen. Saya sebagai full stack developer. Saya di sini, latar belakang saya informatik engineering. Oke, baiklah. Sebelum melakukan demo, kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Dengan hasil demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berjalan dengan normal. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah login sebagai owner. Di sini owner dapat melihat kos-kosan yang telah di-upload oleh dia ke server kita. Lalu untuk menambahkan kosan baru, owner tinggal mengklik link ini, lalu dan mengisi form seperti nama kosannya, wilayah, alamat, dan dapat mengupload foto kosan tersebut. Di sini kita juga terintegrasi dengan Google Maps API, di mana user bisa mempinpoint location di map yang akan diberikan feedback longitude dan latitude yang akan di-save di server kita. Lalu bila owner mengklik kosan tersebut, itu akan redirect ke page details-nya, di mana di sini telah bisa diperlihatkan room-room yang telah dimasukkan oleh owner tersebut. Bila mana owner tersebut ingin menambahkan room, kita tinggal mengklik tombol ini, lalu owner mengisi form seperti price per bulannya berapa, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan apa saja. Lalu owner juga bisa mengupload foto 360 di field ini. Di sini kita juga memberikan tutorial bagaimana cara meng-capture image 360 menggunakan smartphone, di mana owner dapat mempermudah owner untuk mengupload foto 360 kamar kos-kosan tersebut tanpa menggunakan actual kamera 360-nya. Di sisi user, kita memiliki list dari kosan-kosan yang telah terdaftar, dan kita memiliki sebuah filter untuk melakukan pencarian, untuk mengategorikan pencarian. Nah, misalkan dari kosan ini, di sini kita akan disajikan dengan list dari kamar kosan tersebut. Di sini kita memiliki fitur untuk melihat koordinat dari kosan tersebut. Untuk selanjutnya, kita dapat melihat kondisi kamar yang ada melalui gambar 360. Setelah tombol tadi diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman VR, di mana halaman VR ini berisi pemandangan 360 dari ruangan yang telah dipilih sebelumnya. Lalu jika diklik details, maka di sini bisa kita lihat ada nama room-nya, lalu fasilitasnya ada apa aja, harganya berapa, dan dia ini dihususkan untuk kategori apa, apakah dia pria, wanita, atau campur. Jika kita klik show other room, maka di sini kita akan diarahkan pada pada daftar tampilan
ada beberapa ruangan di dalam bangunan yang sama. Jika kita klik, maka kita akan secara otomatis berpindah ke ruangan yang telah dipilih tadi, berikut dengan details yang berubah. Jadi seperti dilihat tadi room 1, maka sekarang room 2 dengan fasilitas yang berbeda, harga berbeda, dan dengan swipeable-nya juga berbeda. Selanjutnya, kita bisa memesan sebuah kamar dari list room yang ada. Di sini kita dipersilakan untuk mendaftar ke rekening yang ada di tertera di sini dan jumlah transferan yang ada. Setelah konfirmasi, pihak dari kosan akan menghubungi orang yang memesan tersebut. Oke, selanjutnya adalah membahas tentang apa saja teknologi yang kami gunakan. Jadi untuk stack deployment, kami menggunakan Heroku untuk mendeploy klien dan Firebase untuk mendeploy orchestrator dan microservice. Nah, di sini kami menggunakan arsitektur microservice sehingga ke depannya jika kami ingin melakukan scale up, itu lebih streamline prosesnya. Nah, untuk back-end-nya seperti biasa ada Node.js untuk library-nya, Express untuk framework-nya, Jest untuk testingnya, Sequelize itu untuk ORM-nya, dan PostgreSQL untuk membuat database relational, lalu ada Google Cloud Storage untuk menyimpan file. Nah, karena kami menggunakan arsitektur microservice ini, kami menggunakan GraphQL, sehingga menentukan endpoint API untuk query dan mutation-nya itu lebih fleksibel. Dan Redis itu digunakan untuk server caching. Untuk front-end-nya, kami menggunakan React. Redux Toolkit digunakan untuk management state-nya yang lebih resmi dibandingkan Redux yang biasa. Lalu ada Apollo Boost ini untuk menggunakan GraphQL dari segi kliennya, Google Maps API untuk menentukan lokasi kos-kosannya. Dan untuk komponen 360-nya menggunakan React 360. Nah, React 360 ini sebenarnya relatif baru dan community support-nya sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga sedikit cerita saja bahwa dalam develop app ini, kami mengalami beberapa kesulitan yang butuh trial dan error yang cukup banyak untuk menggabungkan antara React 360 dengan React App biasa. Dan itu adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.